Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama amara Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah yang sampai detik ini masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, baik itu nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan perintah Allah. Semoga Allah menerima ibadah kita pada hari ini dan ibadah yang telah kita lakukan di masa yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, pada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut beliau. Semoga kita termasuk orang yang dicatat dan diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma. Semoga kita bisa berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa Al-Fakir berwasiat kepada diri pribadi dan hadirin sekalian untuk kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, melaksanakan seluruh perintah dari Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan seluruh larangan dari Allah dan Rasulnya. Karena takwaan inilah yang akan menempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena al-jannah, surga, uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimani wa rahimakumullah. Dewasa ini kita menyaksikan begitu banyak kejadian, begitu banyak cerita, begitu banyak peristiwa yang terjadi. Dan kita bisa mengambil sedikit kesimpulan walaupun tidak bisa mencakup seluruhnya, bahwa pemuda berada dalam arus perubahan. Baik itu pemuda yang muslim maupun pemuda yang non-muslim. Maka sebagai pemuda muslim, kita harus mengambil peranan semampu kita. Dan Islam telah memberikan tuntunan tentang bagaimana seharusnya pemuda berada sebagai aset umat, sebagai salah satu motor penggerak dari kebangkitan umat. Dan ketika kita bicara tentang kebangkitan umat, Indonesia ini menjadi salah satu modal penting bagi kebangkitan umat. Karena Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar sedunia. Dengan penduduk muslim terbesar sedunia. Ini adalah modal yang sangat luar biasa, agar kita bisa gerakan kerumunan masa ini menjadi sebuah gelombang yang dapat meluluhlantakkan semua kemaksiatan, semua kemungkaran, semua kezaliman, dan semua tirani yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji lebih jauh bagaimana Allah memberikan bimbingan kepada kita selaku pemuda, atau paling tidak kita yang sudah mempunyai anak yang sekarang sudah jadi pemuda. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat yang selalu kita baca di malam Jumat atau di hari Jumat, surat Al-Kahfi. Dalam surat Al-Kahfi ayat ke-13 Allah katakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu naqussu 'alaika, kami kisahkan, kami ceritakan kepadamu wahai Rasulullah, naba'ahum bil haq, cerita tentang mereka dengan sebenar-benarnya. Mereka yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ashabul Kahfi. Innahum fityatun amanu bi rabbihim, sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Wazidnahum huda, maka kami tambahkan kepada mereka untuk mereka petunjuk kami. Kita bisa melihat
bahwa Ashabul Kahfi bukan pemuda biasa. Mereka pemuda yang diangkat sebagai orang kepercayaan di sebuah negara, yang menganut kepercayaan yang saat itu keluar dari kepercayaan yang diajarkan oleh Nabi Isa yang sebenarnya. Mereka mulai mempertuhankan Nabi Isa, mulai mengajarkan kemusyrikan dan kemaksiatan satu demi satu, sampai akhirnya para pemuda ini menyampaikan kebenaran depan penguasa mereka. Sehingga ketika penguasa tidak menyukai kebenaran yang disampaikan kepadanya, maka Ashabul Kahfi ini pun dikejar-kejar. Sampai Allah menyelamatkan mereka dengan memasukkan mereka ke dalam sebuah gua. Yang di gua itu di pinggirnya khitmir, anjing yang disediakan untuk menjaga agar jangan sampai ada orang masuk. Lalu Allah menjaga mereka agar tetap ada di situ. Berapa lama? Ratusan tahun mereka ada di situ. Berganti raja, berganti rakyat. Orang sudah berganti, tapi mereka tetap ada. Lalu Allah menjelaskan kepada Nabi Muhammad kisah tentang para pemuda yang berani menyampaikan kebenaran apapun konsekuensinya. Maka teringat saya dengan salah satu pesan dari seorang ulama besar asal Mesir, Al-Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna. Beliau pernah berwasiat, berpesan kepada para pemuda, ayyuhas syabab, wahai para pemuda, innama tanjahul fikratu idza qawiyal imanu biha. Sesungguhnya sebuah ide, pemikiran dan gagasan hanya akan mencapai kesuksesan jika ada keyakinan yang kuat terhadapnya. Wa tawaffara al-ikhlasu fi sabiliha, dan tersedianya keikhlasan untuk berjuang di jalannya. Wasdadatul hamasatu laha, dan tersedianya semangat yang terus bertambah. Wa wujudul istiqdadul ladzi yahmilu ala tadhiyati wal amali li tahqiqiha, dan tersedianya kesiapan untuk beramal dan berkorban dalam rangka mewujudkannya. Wa takadu takunu hadhihi al-arkanul arba'ah al-iman wal ikhlas wal hamasatu wal amal min hasa'is syabab. Dan empat hal ini, keyakinan, ikhlasan, semangat dan amal, hanya ada pada diri seorang pemuda. Di anna asasal iman al-qalbun zaki, karena dasar dari keimanan adalah hati yang bersih. Wal asasal ikhlas al-fuadun naqi, karena dasar dari keikhlasan adalah jiwa yang jernih. Wal asasal hamasa asy-syu'urun qawi, dan asas dari semangat adalah perasaan yang selalu bergelora. Wal asasal amal al-azmun fati, dan asas dari amal adalah tekad yang kokoh. Wa hadhihi kulluha, dan semua hal ini la takuna illa li syabab, tidak ada kecuali pada diri seorang pemuda. Wa kana syababan qadiman aw hadisan fi kulli ummatin imadun nahdatiha, dan oleh karena itu setiap zaman, pemuda dari zaman dulu sampai zaman sekarang selalu menjadi tonggak kebangkitan di setiap umat. Wa fi kulli nahdatin sirra quwwatiha, maka pemuda selalu menjadi rahasia kekuatan dalam setiap kebangkitan umat itu. Wa fi kulli fikratin hamilu rayatiha, dan dari setiap pemikiran maka pemudalah yang mengibarkan panji-panji kejayaannya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Beliau mengutip ayat Al-Qur'an yang tadi saya bacakan, surat Al-Kahfi. Oleh karena itu, ternyata begitu berat, begitu besar anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada diri pemuda-pemuda. Oleh karena itu, di samping besarnya anugerah, di samping besarnya nikmat, maka ada besarnya tanggung jawab yang dipikul oleh para pemuda. Maka sangat sayang jika pemuda kita sibuk dengan hal yang tidak ada berguna. Tidak ada gunanya menghabiskan waktu, tidak ada gunanya, ada istilah killing time, membunuh waktu. Maka sebaiknya kita gunakan potensi kita sebagai pemuda untuk belajar, menimba ilmu sebanyak-banyaknya, mengamalkan ilmu sebanyak-banyaknya. Kalau perlu kita pergi ke negeri orang untuk belajar dalam rangka membangun negeri ini. Seandainya semua pemuda punya mimpi besar, punya harapan besar, punya jiwa yang besar, punya langkah yang besar, maka Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar sedunia, insya Allah bisa menjadi salah satu tonggak bagi kebangkitan Islam di dunia. Maka peran apa yang bisa kita lakukan dalam konteks pemuda yang bisa kita lakukan untuk merealisasikan kebangkitan umat ini? Karena kebangkitan umat sudah terlihat tanda-tandanya dimanapun kita berada. Di Indonesia alhamdulillah, dulu mungkin jarang kita mendengar ada orang iktikaf 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beberapa dekade terakhir ini kita melihat begitu ramai masjid.
ada iktikaf ini, ada kajiannya, ada ceramahnya, kajian tafsir, kajian kitab dan seterusnya. Dulu kita sering mengkaji tentang salat khusuf, salat khusuf, salat gerhana, tapi jarang kita melihat ada masjid yang melaksanakannya. Tapi alhamdulillah, ketika para pemuda kita tersentuh dengan tarbiyah Islamiyah, tersentuh dengan nilai dakwah, mereka dekat dengan masjid, mereka akhirnya melaksanakan kegiatan sunnah-sunnah Rasulullah dihidupkan kembali. Maka ada dua peran pemuda dalam konteks kebangkitan Islam yang kita bicarakan pada kesempatan yang singkat ini. Yang pertama, sebagai generasi penerus. Sebagaimana Nabi Sulaiman yang meneruskan tongkat estafet dari dakwah bapaknya yang merupakan nabi sekaligus raja, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah orang yang sangat luar biasa cerdas, mewarisi kecerdasan ayahnya, bahkan lebih cerdas lagi dari itu. Nabi Sulaiman Allah berikan begitu banyak keutamaan. Beliau melanjutkan perjuangan yang telah dilakukan oleh bapaknya. Bapaknya Nabi Daud telah menorehkan garis yang luar biasa, sejarah dengan tinta emas. Beliau mengalahkan tirani yang selama itu menyengsarakan rakyat, mengalahkan raksasa yang kata itu besar badannya, tapi dikalahkan oleh Nabi Daud. Sampai akhirnya Nabi Daud diangkat menjadi raja. Maka Nabi Sulaiman meneruskan perjuangan bapaknya itu dengan melaksanakan apa? Mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mewujudkan negara yang sukses secara duniawi dan sukses secara ukhrawi. Tapi kita juga punya peranan kedua. Selain sebagai generasi penerus dari kebaikan orang tua kita, guru-guru kita, maka kita juga punya peran kedua. Dan ini tidak kalah penting, yaitu sebagai generasi pengganti. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat ke-54, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin wa yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wahai siapapun di kalian yang ada keimanan dalam hatinya, may yartadda minkum an dinihi, siapapun di antara kalian yang keluar dari agamanya, baik keluar dari ajaran Islam ataupun keluar dari agama Islam, apa ancaman dari Allah? Fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan menggantikan kalian dengan satu kaum. Allah akan mendatangkan satu kaum untuk menggantikan kalian. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, yang mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Karakter pertama, mereka mencintai Allah dan Allah pun mencintai mereka. Maka syarat agar kita bisa menjadi generasi, bisa menjadi pemuda yang bisa menjadi generasi perubah, maka kita harus mencintai Allah agar Allah mencintai kita. Apapun yang kita lakukan, kita harus bertanya, apakah ini mendekatkan saya kepada Allah atau justru menjauhkan saya dari Allah? Apakah yang saya lakukan membuat Allah cinta atau justru membuat Allah murka? Setiap pemuda mau melakukan apapun, tanya kepada diri pribadi, apakah yang saya lakukan ini di jalan Allah atau di jalan selain Allah? Azillatin 'alal mu'minina, a'izzatin 'alal kafirin. Ciri yang kedua, mereka mempunyai loyalitas kepada sesama muslim, lemah lembut kepada sesama muslim, tapi tegas kepada orang kafir. Terakhir kita mendapatkan berita bahwa ada masjid di Indonesia bagian timur yang dihancurkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang selama ini mengaku paling toleran, paling Pancasila, paling NKRI, tapi nyatanya mereka tidak menghargai Bhinneka Tunggal Ika sama sekali. Hanya karena di sana mayoritas Kristen, lantas karena ada orang Islam yang mendirikan masjid dan itu sudah sesuai dengan peraturan, dihancurkan. Maka
orang Islam harus tegas terhadap orang kafir. Laporkan kepada yang berwenang, dan alhamdulillah umat Islam sudah turun melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Semoga keadilan cepat-cepat ditegakkan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai terbalik, kepada orang kafir lemah lembut, kepada sesama muslim gontok-gontokan. Bukan pemuda Islam model begitu. Sesama muslim kita lemah lembut, terlepas dari perbedaan organisasi. NU kah kita, Muhammadiyah kah kita, Persis kah kita, Al-Irsyad kah kita, Matlaul Anwar kah kita, apapun ormas Islamnya, selama dia saudara kita mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia saudara kita. Itu loyalitas yang diajarkan dalam Al-Quran. Azillatin alal mu'minin, aizzatin alal kafirin. Yang ketiga, yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna laumata laim. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut celaan orang yang suka mencela. Memang para ulama mendefinisikan bahwa jihad secara bahasa artinya bersungguh-sungguh. Tapi jihad secara istilah adalah mendayagunakan semua potensi kita untuk melawan siapapun yang ingin menghancurkan kaum muslimin. Jihad secara perang mungkin kita tidak mengalaminya. Alhamdulillah Indonesia aman. Tapi secara ekonomi kita masih dijajah. Maka oleh karena itu kita perlu jihad secara ekonomi. Yang punya kemampuan untuk memberdayakan ekonomi umat, bangun ekonomi umat. Yang punya kemampuan jihad secara politik, yang punya kemampuan jihad secara seni budaya. Begitu banyak lagu-lagu yang membawa kepada kemaksiatan. Maka buatlah lagu-lagu Islami yang membuat orang gemar bersolawat, gemar memuji Allah, gemar senandung cinta Nabi dan seterusnya. Maka jihad dilakukan dalam semua aspeknya sesuai dengan kemampuan kita. Wala yakhafuna laumata laim. Mereka tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Ada generasi bagus nih, tren bagus. Remaja kita mulai muncul tren hijrah, alhamdulillah. Tapi ingat, ketika kita memutuskan untuk berhijrah, jangan pernah berharap selamat dari caci maki manusia. La salamatan min kalamin nas. Tidak akan pernah kita selamat dari lisannya manusia. Ghayatun nas, ridon nas, ghayatun la tublagh. Ridhonya manusia seluruhnya adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai sampai kapanpun. Oleh karena itu yang terakhir, wala yakhafun dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Maka Allah menjelaskan bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah lah yang memiliki keutamaan yang agung. Semoga Allah menjadikan kita sebagai generasi muda Islam yang istiqamah di jalan Allah, dan sebagai orang hijrah yang tidak terburu-buru, yang tidak ekstrim, yang tidak salah, tidak berlebihan dalam ibadah, tidak berlebihan dalam dakwah, dan tidak berlebihan dalam urusan apapun, karena innallaha la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang yang berlebihan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu al-mab'utsur rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun kama amara Allah ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Khutbah kedua ini Al-Fakir hanya ingin menegaskan dalam waktu yang singkat 1 menit insyaallah. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat yang tadi kita baca di awal, bahwa ini adalah awal dari cerita Allah kepada Nabi Muhammad ketika Allah menceritakan bahwa yang mendukung dakwah beliau pertama-tama adalah para pemuda, ketika orang tuanya masih menunggu apakah dakwah Nabi Muhammad berhasil atau tidak. Terbukti para orang tua akhirnya masuk Islam juga setelah Rasulullah Fathu Mekah.
membebaskan kota Mekah dari semua berhala, dari semua kemusyrikan. Maka ketika kita ingin Islam bangkit, maka kita harus mulai dari bagaimana cara kita membina para generasi muda. Jangan sampai generasi muda kita biarkan sehingga kita menyesal kemudian ketika generasi muda kita jauh dari Islam, tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan jarang sholat. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang tua yang dapat membimbing generasi muda, dan sebagai generasi muda yang dapat terus belajar dari orang tua. Karena dua hal yang tidak bisa terpisah, hammasatus syabab, semangatnya pemuda, wa hikmatus syuyukh, dan kebijaksanaannya orang tua. Dua hal ini adalah yang sangat ditekankan dalam Islam. Tidaklah golongan kami orang muda yang tidak menghormati orang tua, dan tidaklah golongan kami orang tua yang tidak menyayangi anak muda. Begitulah Islam mengajarkan kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah semua dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa para pemimpin kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa para guru kami pada orang tua kami ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana orang tua kami menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Ya Allah, bimbinglah para generasi muda kami ya Allah. Jauhkan mereka dari semua hal yang tidak berguna, jauhkan mereka dari semua kemaksiatan, jauhkan mereka dari semua perbuatan dosa ya Allah. Bimbinglah generasi tua kami agar dapat membina generasi muda agar semakin dekat kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah negeri ini sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berkahilah kami ya Allah, berkahilah negeri Indonesia ini ya Allah. Hancurkanlah siapapun yang ingin menghancurkan umat Islam, hinakanlah siapapun yang ingin menghinakan umat Islam. Engkau Maha tahu sementara kami tidak tahu apa-apa ya Allah. Berikanlah kemampuan kepada umat Islam untuk terus istiqamah di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, jangan biarkan kami keluar dari ruangan ini kecuali Engkau ampuni dosa kami ya Allah, kecuali Engkau kabulkan permintaan kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami dalam setiap langkah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin.